Assalamualaikum. Kembali lagi bersama saya Farida. Kali ini aku mau menceritakan tentang kedahsyatan sholat tahajud ya. Ini udah berulang kali ya aku sering lakukan. Cuman aku mau cerita yang untuk saat ini karena saat ini aku sedang ada masalah yang masalahnya bagi aku itu rumit banget ya. Di saat ini aku melakukan, karena aku sudah kayak gini ya, namanya manusia itu pasti ada yang namanya ingin putus asa, sudah putus harapan, tiap bangun tidur itu selalu pikirannya, ya Allah gimana besok, ya Allah apakah ada rezekiku hari ini, ya Allah. Selalu seperti itu ya, namanya manusia ya, maklum ya, karena aku juga merasakan seperti itu. Apalagi seperti aku yang nggak pernah keluar rumah, jarang keluar rumah ya. Kerjaannya hanya di sosmed ya. Kerjaanku hanya di sosmed aja, kayak jualan-jualan gitu, gitu aja. Jadi agak pesimis gitu ya, agak pesimis. Bisa nggak aku besok? Bisa nggak aku hari ini penjualan nggak ada, besok apa besoknya penjualan nggak ada, kemarin-kemarin penjualan nggak ada, ya Allah apa yang ada yang salah ini, ada yang salah. Dan ternyata memang benar ya guys ya, kita memang harus memperbaiki semuanya. Memang kalau masalah ibadah sholat ya, tetap aku lakukan sehari lima kali itu nggak ada bolong, memang nggak ada bolong. Cuma aku ngerasa ini ada yang nggak beres, ini ada yang nggak bener, pasti ada yang nggak bener, apa yang bikin rezekiku mampet gitu. Akhirnya ada salah satu VT lewat ya di berandaku, kalau nggak salah itu ceramahnya Ustadz Adi Hidayat ya, yang beliau mengatakan bahwa kalau kamu sholat tahajud, salah satunya, salah satu apa orang yang tahajud itu nanti akan dinaikkan derajatnya, perekonomiannya akan dinaikkan secara bertahap. Jadi bukan nggak mungkin lagi, itu pasti katanya, itu pasti kalau kamu continue sholat tahajud. Jadi dari situ aku mikir, oh iya mungkin aku kurang kurang ini, kurang minta sama Allah, kurang nangis sama Allah. Akhirnya aku berusaha. Kalau yang kemarin-kemarin kan aku kalau tahajud itu suka bolong-bolong ya, lebih banyak malesnya. Ya namanya manusia ya, namanya manusia itu tempatnya males lah. Kadang satu bulan tuh cuman sekali, kadang satu bulan cuman 2 kali gitu. Jadi kayak lebih banyak malesnya, lebih banyak nanti aja sampai apa ya, sampai kebablasan, sampai ke subuh gitu. Kalau udah bangun jam 2 tidur lagi gitu. Tapi karena waktu itu masalahku terlalu rumit, sudah aku nggak bisa, mau cari jalan keluar itu sudah nggak bisa ya. Terus aku tipe orang yang nggak mau merepotkan orang lain. Misalnya, selama aku masih mampu, aku tangani sendiri. Karena apa? Karena orang-orang di sekitarku, kalaupun aku bilang ke mereka, iya kalau mereka bantu gitu loh. Jadi aku melihat mereka itu bisa membantu apa enggak. Kalau sekiranya mereka nggak bisa membantu, mending aku diem, mending aku nggak usah curhat lah. Gitu. Jadi aku curhatnya udah sama Allah. Ya udah, nanti malam aku harus sholat tahajud. Gimana pun malesnya, aku harus harus sholat tahajud. Jadi aku setel alarm ya, mulai setengah dua, jam 2 kurang 1/4, jam 2 lebih 1/4, jam setengah 3. Itu aku setel terus. Karena apa? Karena namanya manusia yang kalau nggak dipaksa itu susah. Setengah 2 bangun, matiin lagi alarm, nanti aja dah. Jam 2 kurang 1/4 gitu. Jam 2 kurang 1/4 alarm bunyi lagi, matiin lagi. Jam 2 matiin lagi, gitu terus sampai setengah 3. Aduh, udah setengah 3, aku harus paksain ini. Kalau gini terus gimana, karena udah nggak ada lagi yang bisa aku mintain tolong. Aku uh, sudah pasrah, udah minta tolongnya udah sama Allah lah.
nggak bisa, aku harus 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 minta aku sama Allah gitu. Terus aku bangun dengan malesnya aku bangun ya, aku ambil wudhu, udah aku sholat. Awal-awal sholat itu biasa aja, nggak bisa nangis, mungkin karena terlalu beratnya masalah ya, masih belum bisa nangis. Ya udah, kata Ustadz tadi, kata Habib siapa gitu ya, kalau kau sholat tahajud fokuskan ke istighfar ya, sholawatnya nanti. Jadi aku fokusin lah, habis sholat itu aku zikirnya istighfar terus sampai masuk ke waktu subuh gitu. Gitu terus. Hari pertama, kedua, ketiga ya gitu dah. Hari kedua ya gitu males, hari ketiga ya gitu males. Pokoknya malesnya itu nanti. Tahu nggak? Aku sholatnya itu pas mau di akhir-akhir, pas mau di akhir-akhir subuh. Jadi subuhnya misalnya jam 4, aku sholatnya jam 3. Padahal sama Allah itu aku udah dibangunin setengah 2, jam 2 itu udah dibangun. Itu kan udah Masya Allah banget kan. Berarti Allah itu manggil kita, ayo kamu sholat toh. Kamu udah butuh tak sama aku. Kan gitu kan ya intinya. Tapi dasarnya manusia ya. Akhirnya aku lakuin itu selama continue. Beneran itu waktu itu aku continue karena aku bener-bener down, bener-bener butuh. Aku butuh Allah ya. Aku butuh ya Allah. Aku sampai masa rezekiku cuma segini ya Allah gitu. Sampai gini aku, sampai seperti itu. Kata engkau rezeki setiap hambamu itu sudah engkau takar, sudah ada takarannya. Tapi sampai akhirnya minggu pertama masih belum ada ya, masih belum ada. Jadi tiap aku kan live kan ya, live affiliate kan ya di TikTok. Jadi itu aku tiap live itu kayak putus asa, ya Allah gak ada yang lihat. Ya Allah, orang cuman lewat satu dua, kadang gak ada yang nonton sama sekali. Udahlah, udah kayak down banget. Jadi harusnya live itu 2 jam, 3 jam, kadang 1 jam udah aku end gitu. Karena gak ada yang lihat gitu loh. Down. Tapi di saat aku down, aku setelah, kalau malam ya, kalau mau tidur, itu aku coba meditasi. Kan katanya kalau meditasi itu kita bisa kembalikan energi positif kita buang energi negatif kita. Dan di saat aku itu uh, meditasi, aku mencoba memaafkan hal-hal yang di luar kontrolku. Misalnya aku pernah menyakiti orang, aku minta maaf. Misalnya aku pernah ngomong bikin orang tersinggung, itu aku minta maaf, aku lepaskan semua. Terus misalkan ada orang yang pernah nyakitin aku berusaha ikhlas, meskipun kadang dalam hati itu kok enak ya, kok enak kamu tak ikhlasin, kadang gitu ya. Tapi aku mencoba, aku harus bisa ikhlas. Karena dengan rasa ikhlas itu, dengan melepaskan semua energi negatif, energi positif datang sama kita, rezeki datang sama kita. Jadi di saat aku combine, ya meditasi, memaafkan, sama sama sholat tahajud. Minggu pertama nggak ada biasa aja ya. Jalannya masih gini. Minggu kedua sudah ada, mulai ada orang yang beli, mulai ada orang yang tanya-tanya, mulai ada orang yang eh, apa namanya, meskipun lah banyak yang PHP masih ya, masih banyak yang PHP, misalnya ngefix ini, ngefix itu, tapi ujung-ujungnya gak aja dibeli, itu masih banyak. Namanya ujian ada aja ya, ya udahlah. Kadang kadang aku gini, kok banyak ya yang PHP, padahal aku kalau beli ke orang nggak pernah PHP. Tapi kita kembalikan aja ke diri kita, ya udah. Namanya juga jualan, nggak mungkin kamu laris terus gitu aja dah. Tetaplah aku tetap tiap hari aku tetap live ya, meskipun yang nonton satu dua itu tetap live. Akhirnya di minggu ketiga udah mulai gini, mulai ada yang order dari 1 ke 2, dari 2 ada yang order 3 gitu.
mulai ada yang komen-komen di live aku, mulai ada yang beneran beli, yang sampai beneran borong itu ada dari situ. Terus aku mikir, ya Allah, ternyata beneran ya. Engkau akan mengangkat derajat manusiamu yang kalau kalau mereka tuh mau 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 bersusah payah berdoa meminta kepadamu di saat malam hari orang-orang pada tidur, kamu sendiri bangun, kamu minta tak kasih. Itu kan kata Allah. Jadi lawan rasa malas itu. Minggu ketiga sampai dapat 1 bulan ya, sampai dapat 1 bulan. Sekarang alhamdulillah penjualanku alhamdulillah aku bisa bayar ya kan. Kalau hari apa minggu pertama kita nggak ada hasil, udah kita husnudan aja. Itu Allah lagi bersihin kita gitu loh. Lagi bersihin dosa-dosa kecil kita. Gak yakin, pasti engkau dikasih. Minta oh, aku kasih gitu loh sama Allah. Karena Allah tuh karena Allah itu suka diminta-mintain gitu. Kalau nggak sama Allah sama siapa lagi? Jadi aku cuman berdoanya ya Allah, kalau nggak sama Engkau, aku minta sama siapa lagi ya Allah? Aku nggak mau minta kepada selain Engkau, itu aja. Udah. Ini sedikit cerita ya dari aku dalam 1 bulan ini. Dalam 1 bulan ini karena kondisiku sekarang lagi down banget ya. Jadi aku butuh benar-benar butuh Allah. Aku sholat tahajud itu benar-benar aku continue. Kalian kalau memang lagi ada masalah sebesar apapun, please coba sholatlah tahajud. Sholatlah tahajud. Di situ kehidupanmu akan berubah. Yakin, pasti. Hutang-hutangku, aku bisa ngirim anakku ke pondok ya. Aku udah gak khawatir lagi meskipun ini masih masih naik turun ya. Meskipun masih naik turun, tapi aku yakin ibadah yang paling terdahsyat nampaknya itu di sholat tahajud. Beneran. Beneran. Di sholat tahajud. Kalau kalian gak percaya dengan sholat tahajud, rasakan sendiri. Rasakan sendiri. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 4 minggu. Please, coba sholatlah tahajud. Di situ kehidupanmu akan berubah. Yakin, pasti. Untuk saat ini, semoga menjadi penyemangat buat kalian, para pejuang-pejuang sholat tahajud. Ayo kita semangat ya. Kita raih di ridha Allah ya. Ridha Allah itu Masya Allah ya. Masya Allah. Kalau Allah sudah ridho, apapun yang kita minta, kerentek hati pun nggak perlu kita ucapkan. Allah sudah kasih langsung. Percayalah. Buat teman-teman yang sudah mendengarkan testimoni dari aku tentang kedahsyatan sholat tahajud, terima kasih ya. Yang mau sharing-sharing, yuk di kolom komentar ya. Yang mau sharing-sharing, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat.